Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik sekalian, kita lanjutkan diskusi kita tentang metode penelitian. Terutama kita akan bicara landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Nah, sebetulnya ini udah video yang ketiga. Sebelumnya kita secara terpisah bicara landasan teori, kemudian ada kerangka berpikir, dan sekarang kita akan membicarakan masalah pengajuan hipotesis. Cuma biar nggak terlalu jauh ya kita bicara sementara pemahaman kita belum seragam, maka kita coba kasih satu contoh proses penyusunan kerangka berpikir yang saya ambil dari skripsinya Gita Oktaviana dari Universitas Pasundan Bandung. Judulnya adalah pengaruh kecanggihan teknologi informasi, partisipasi manajemen dan pengetahuan manajer akuntansi terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Jadi ini terkait dengan teknologi informasi juga, cuma untuk implementasi sistem. Nah, biar agak tahu landasannya, saya kopikan abstraksi atau semacam summary dari penelitian itu. Jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya perusahaan yang memakai sistem akuntansi terutama dalam pengambilan keputusannya. Cuma memang secara umum jarang yang melakukan penelitian apakah sistem informasi yang diterapkan di satu perusahaan itu efektif atau tidak. Nah, penulis melakukan penelitian tentang apakah sistem informasi akuntansi itu efektif atau tidak. Nah, tentu ada landasan teori dan sebagainya yang terlibat di sana yang nanti akan dijelaskan di belakang. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kecanggihan teknologi informasi, partisipasi manajemen, dan pengetahuan manajer akuntansi secara parsial maupun simultan. Dari tujuan ini udah nampak kelihatan perumusan masalah, juga peluang dari mana-mana yang menjadi variabel, mana variabel independen dan mana variabel dependennya. Tapi nanti kita bahas di kemudian hari. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah metode studi empiris dengan pendekatan deskriptif verifikatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner dan penelitian ini menggunakan sampling jenuh. Nah, ini beberapa istilah sampling, kemudian kuesioner dan sebagainya ini menunjuk bahwa penelitian ini basisnya adalah penelitian kuantitatif. Oleh karena itu ada uji validitas, reliabilitas untuk konteks ini menggunakan Pearson Product Moment dan Alpha Cronbait. Ini nanti akan kita bicarakan pada tahapan selanjutnya untuk melakukan analisis statistiknya. Ini wilayah-wilayah analisa statistiknya. Yang perlu kita diskusikan kali ini adalah tujuan penelitian ini harus cukup clear. Kemudian metode penelitian secara umum ini menggunakan metode deskriptif verifikatif. Nanti akan kita beberapa ceritakan di belakang. Nah, biar tidak menjadi bingung atau barangkali menjadi satu pertanyaan, ini adalah hasil penelitiannya secara umum. Dari hasil penelitian hasil penelitian dari Gita Oktaviana menemukan ini. Tapi saya tidak bicara ini terlalu jauh dulu karena sebetulnya fokus kita di bab sebelum hasil penelitian. Kemudian saya coba ulangi lagi tentang proses penyusunan kerangka berpikir. Saya ulangi bab kita kali ini adalah penyusunan
kerangka berpikir. Nah, ini setelah ketemu variabel X, Y, Z tadi, kita membaca buku dan hasil penelitian, kemudian deskripsi teori, analisa krisis terhadap teori, dan sebagainya. Ini ada tahapannya. Kalau tahapan detailnya seperti tak sampaikan kemarin di video sebelumnya, maksudnya adalah tahapannya ini. Silakan baca kembali. Nah, kita coba baca bagaimana kita melakukan ini semuanya. Ini kerangka berpikirnya kita. Nah, ini disampaikan landasan teori. Ini beberapa video sebelumnya kita akan cerita tentang, kita sudah bicarakan masalah landasan teori. Ini kita melakukan analisa dan mengajukan landasan teorinya ada beberapa. Pertama, kecanggihan teknologi informasi, dia ngambil dari Elitan dan Anatan. Dan ada beberapa yang lain. Tadi ingat kita harus melakukan membaca buku dan hasil penelitian variabel X, Y, Z dan tidak satu. Jadi di tahap satu ini tidak satu buku, tadi ada beberapa. Nah, kita melakukan ini satu variabel ini kecanggihan teknologi informasi, dia mengambil atau mengajukan teorinya ada 1, 2, 3. 3 ya, 3. Kemudian partisipasi manajemen dia melakukan kajian studi literaturnya, dia menemukan atau mengajukan ada tiga buku pedoman atau 3 hasil penelitian sebelumnya. Dan ini masing-masing 3. Jadi mungkin standarnya Unpas setiap kali variabel harus minimal 3 hasil penelitian sebelumnya. Nah, kemudian dari sini referensi ini tentu ada buku-buku yang harus didalami, jadi buku-buku induk ya, buku referensi yang itu. Kalau ini tadi landasan teori yang Elitan dan sebagainya ini lebih ke arah jurnal. Kalau ini buku atau buku kuliah lah ya, buku yang tebal itu ya. Kalau jurnal biasanya cuma paling 10-12 halaman. Nah, kemudian disampaikan data penelitiannya, populasi dalam penelitiannya adalah manajer akuntansi Bank BJB. Populasi nanti akan kita bicarakan, bagaimana menentukan populasi, bagaimana menentukan sampel. Nah, jadi ini ada populasi, ada sampel, kuesioner ada 30 orang, faktor yang mempengaruhi adalah efektivitas sistem informasi akuntansi. Oke, ini yang paling penting data penelitian ini. Populasi diambil dari manajer akuntansi PT Bank BJB. Kuesioner sebanyak 30, jadi bukan semuanya. Ini terkait nanti dengan pembicaraan kita di selanjutnya. Kemudian ini yang sebetulnya hari ini yang di video ini yang akan kita bicarakan tentang hipotesis. Hipotesis ini diambil dari premisnya kecanggihan teknologi, sebagaimana yang tak sampaikan di variabelnya adalah kecanggihan teknologi, partisipasi manajemen, pengetahuan manajer akuntansi, dan kecanggihan teknologi informasi. Nah, ini premisnya dari beberapa sumber tadi. Kemudian ini akan menyebabkan efektivitas sistem informasi akuntansi. Ini variabel independen dan variabel independen menjadikan satu hipotesis pertama. Nah, kemudian meski ini belum waktunya, mungkin tak sampaikan ini referensinya dari sini. Sugiono, sekali lagi Sugiono memang cukup populer, meskipun sebetulnya saya sih di versi yang tak punya bacanya agak sedikit rumit, tapi referensi buku Sugiono ini menjadi referensi wajib gitu dalam metode penelitian. Jadi ini bukunya, mungkin yang baru bisa lebih bagus, tapi ya silahkan, itu setidaknya kamu harus punya pegangan supaya kalau ditanya
sama penguji atau evaluator jurnalmu, kamu punya referensi yang cukup jelas. Oke, itu kira-kira dari sisi kerangka berpikir. Nah, kita lanjutkan ke hipotesis penelitian. Nah, saya juga ajukan tadi dari kerangka berpikir itu sebenarnya saya ingin cerita tentang hipotesis penelitian. Nah, biar apa sih hipotesis biar nggak bertanya-tanya. Saya ngambil dari tadi maksudnya dari rangkaian penelitiannya kita tadi, maka kita ambil hipotesis mereka biar nyambung dengan cerita tadi. Jadi dari 4 ini, jadi ada 4 hipotesa. Ini kira-kira hipotesa itu kayak apa gitu loh. Inilah hipotesa itu. Jadi biar nggak bertanya-tanya hipotesa itu apa, hipotesis sorry. Nah, jadi dia dari angka 1, 2, 3, dan 4 ini ketemu satu hipotesis terdapat pengaruh kecanggihan teknologi informasi terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Ingat hipotesis apa? Nanti jelasin lagi deh. Tapi ini sebetulnya hipotesis bahasa sederhananya adalah kesimpulan sementara gitu ya. Tapi tak jelaskan di belakang nanti. Jadi ada 4 kesimpulan sementara yang nanti akan diuji dalam penelitian. Jadi terdapat pengaruh kecanggihan teknologi informasi terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Kira-kira relevan nggak? Relevan. Jadi makanya perlu ada penelitian awal karena di hipotesis meskipun nanti dibuktikan apakah terbukti apa tidak, setidaknya kita ya dengar-dengar dulu lah. Dengar-dengar bahwa memang itu ada pengaruh positif gitu sehingga kamu nanti data-datanya nggak terlalu jauh berbeda dengan survei awalmu. Kemudian hipotesis yang kedua terdapat pengaruh partisipasi manajemen terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Ingat ini variabel yang perlu ditekankan. Kemudian hipotesis ketiga terdapat pengetahuan manajer akuntansi terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Keempat, terdapat pengaruh kecanggihan teknologi, partisipasi manajemen dan pengetahuan manajer akuntansi terhadap efektivitas sistem informasi manajemen. Sistem informasi akuntansi ini ada relasi-relasinya, ada gambarnya. Silahkan kalau mau mencari dokumen lengkapnya ada di websitenya Unpas. Jadi Anda bisa menurunkan contoh konkret dari skripsi itu. Biar punya gambaran konkret skripsi itu apa. Saya nggak terlalu yakin kamu pernah baca skripsi. Dan ini skripsi cukup bagus. Saya juga nggak terlalu yakin apakah senior kakak-kakak angkatanmu skripsinya cukup diakui di dunia lain, di dunia jurnal nasional lah yang berreputasi. Kalau ini insya Allah berreputasi. Oke, selanjutnya saya akan cerita tentang hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Sudah jelas tadi, kira-kira jawabannya itu adalah bahwa terdapat pengaruh kecanggihan teknologi informasi terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Itu jawaban sementara. Benar enggaknya dibuktikan nanti. Namanya juga hipotesis masih belum jelas. Jadi hipotesis adalah jawaban sementara. Ingat, jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kenapa jawaban sementara dan kenapa diharapkan tepat ya kita harus melakukan penelitian awal dulu. Yang ngobrol-ngobrol dulu lah, harus sering ngopi, sering piknik lah supaya tahu rumusan masalah penelitian. Kedua, jawaban teoritis terhadap rumusan masalah, pokoknya itu. Kemudian definisi yang selanjutnya sementara karena didasarkan pada teori yang relevan sebelumnya ini yang tak sampaikan tadi. Kenapa bersifat sementara? Karena didasarkan pada penelitian sebelumnya yang tadi disampaikan oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa referensi buku
yang yang disitasi atau dikutip sehingga nggak ngawur-ngawur amat lah, nggak ngawur-ngawur amat. Nah, memang tapi belum dibuktikan dengan fakta empiris penelitian. Fakta empiris misalkan kalau penelitian tadi bicara masalah Bank BJB, barangkali kamu meneliti tentang sistem informasi akuntansi di Bank Banten misalkan. Tentu belum tentu terbukti juga apa yang disampaikan di Bandung sama enggak dengan yang di Banten. Tentu itu merupakan satu bahan penelitian rekan-rekan semuanya. Nah, biasanya hanya untuk penelitian kuantitatif, tidak untuk penelitian kualitatif. Ya, iya, memang hipotesa untuk kuantitatif. Kalau kualitatif tidak, karena kualitatif itu belum punya gambaran. Nah, lebih banyak wawancara mungkin ya. Oke, jadi kita fokus di kuantitatif dulu lah yang gampang. Karena yang kualitatif itu perlu ya lebih serius lagi lah untuk mendalami itu. Oke, itu hipotesis, kemudian ada dua jenis hipotesis. Pertama hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Nanti ada beberapa contohnya. Hipotesis statistik ini hanya untuk penelitian yang bekerja dengan sampel. Jadi ada populasi, ada sampel. Pemahaman yang harus dikuasai adalah populasi itu, misalkan ya, masyarakat Cilegon itu kalau semuanya dilakukan pendataan itu tidak mungkin, maka diambil beberapa sampel, jadi beberapa yang mewakili masyarakat Cilegon. Barangkali agak konkretnya antara populasi dan sampel itu, kalau adik-adik pernah mengikuti bagaimana cepatnya quick count dalam pemilu kada misalkan, yang dengan cepat mengatakan bahwa wali kota X atau Y sudah menjadi pemenang. Itu dibandingkan dengan yang versi KPU. Kalau KPU benar-benar harus didata dari bawah. Kalau yang dari quick count itu sifatnya sampling. Seberapa akurat lah, itulah kecanggihan statistika, dia bisa mengambil sampel, hasilnya itu hampir sama dengan hasil KPU. Kalau hasil KPU itu bukan sampel, bukan sampling, tapi populasi semuanya. Karena yang diakui KPU ya harus semua dihitung dari mulai TPS sampai ke kota untuk pemilu kada. Nah, lebih jauh tentang hipotesis statistik digambarkan sebagai berikut. Jadi lazimnya yang diuji adalah hipotesis nol, yang menyatakan tidak ada perbedaan antara data sampel dan populasi, statistik dan parameternya. Parameter terkait ukuran berkenaan dengan populasi, statistik berkenaan dengan sampel. Sorry kalau ini tulisannya pakai bahasa Inggris, bukan apa-apa, karena saya sampai sekarang belum bisa menemukan kenapa ini kalau tak tulis K, statistik pakai K kok selalu berubah menjadi string. Mungkin auto correct ya, tapi tak di PowerPoint-ku tak contreng tidak auto correct, tetap auto correct. Jadi itu problemnya. Jadi kembali lagi ke konteksnya. Yang diuji adalah hipotesis nol, yang menyatakan tidak ada perbedaan antara data sampel dan data populasi. Ingat tadi, kalau data sampel itu kayak data quick count, sementara data populasi itu semuanya itu yang keluar dari KPU. Kalau bingung ya ditelan aja dulu, nanti pelan-pelan akan kita pelajari. Ya namanya belajar memang yang dari tidak tahu menjadi tahu, jadi nggak ada masalah kalau kamu nggak tahu. Oke, selanjutnya dari hipotesis statistik ini ada hipotesis alternatif dan hipotesis kerja. Apa itu nanti? Kemudian dari hipotesis statistik itu harus ada analisis signifikansi. Maksudnya signifikan nggak antara sampel dengan populasi? Kalau nggak signifikan berarti tidak bisa digunakan analisanya. Jadi
Jadi jangan sampai hasil quick count itu beda jauh dengan hasil KPU. Jadi lembaga surveinya nanti jadi bahan olok-olokan atau bahan kredibilitasnya akan turun. Nah, kemudian menggunakan statistik inferensial. Apa itu? Nantilah. Itu tambah susah nanti urusan statistik ini. Saya juga bukan ahli yang di bidang statistik, maksudnya. Oke, nah hipotesis kerja ini tadi kan hipotesis, tadi ada hipotesis kerja dan hipotesis alternatif. Apa sih itu? Ini kita jelaskan di sini. Hipotesis kerja adalah didasarkan pada teori yang dipandang handal, dinyatakan dengan kalimat positif, diuji lebih dulu daripada hipotesis statistiknya. Jadi itulah hipotesis kerja. Sementara hipotesis nol atau nihil, teori masih diragukan kehandalannya, dinyatakan dengan kalimat negatif. Nah, nanti kita cerita ke detail di masalah itu. Kemudian dari sisi bentuknya hipotesis berdasarkan eksplanasinya, maka ada hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif atau hubungan. Deskriptif berkenaan dengan variabel mandiri, komparatif variabelnya sama, populasi, sampel atau waktunya berbeda. Nanti ada contohnya lah kalau ini. Hipotesis asosiatif atau hubungan antara dua atau lebih variabel yang berbeda. Paling kita jika untuk pemula di jalur ini ya, jalur ini lebih gampang. Ini beberapa contoh yang kita bisa sampaikan. Ini contoh hipotesis deskriptif. Rumusan masalah, contohnya berapa daya tahan lampu pijar merek X, B, seberapa tinggi semangat kerja karyawan PT Y. Ini dua hal yang berbeda ya. Rumusan masalahnya ini sudah disampaikan contohnya di Sugiono. Daya tahan lampu pijar merek X sama dengan 600 jam. Itu dianggap sebagai H0. Tadi H0 disampaikan di atas. Ini merupakan hipotesis nol karena daya tahan lampu yang ada pada sampel diharapkan tidak berbeda secara signifikan dengan daya tahan lampu yang ada pada populasi. Jadi optimis lah ya. Nah, sementara hipotesis alternatifnya daya tahan lampu pijar merek X tidak sama dengan 600 jam. Tidak sama itu berarti lebih besar atau lebih kecil secara signifikan. Kalau 601 mungkin masih bisa diterima. Nah, hipotesis statistiknya H0 ada mu sama dengan 600, HA mu tidak sama dengan 600. Mu adalah nilai rata-rata populasi yang dihipotesiskan atau ditaksir melalui sampel. Oke, ini contoh pertama. Kemudian contoh kedua, rumusan masalahnya sama. Kemudian ini di poin B ya, semangat kerja karyawan Y sama dengan 75% dari kriteria ideal yang ditetapkan. Semangat kerja karyawan Y paling sedikit 60% dari kriteria ideal yang diterapkan. Ini alternatifnya. Semangat kerja karyawan Y paling banyak 60% dari kriteria ideal yang ditetapkan. Agar masalah lebih sederhana, maka dilakukan pengamatan awal pada objek agar rumusan masalah menjadi tunggal. Misalkan rumusan masalah pertama, semangat kerja karyawan X sama dengan 75% dari kriteria yang ditetapkan. Hipotesis alternatifnya, semangat kerja karyawan Y tidak sama dengan 75%. Alternatif B-nya, semangat kerja karyawan Y kurang dari 75%. Alternatif C, semangat kerja karyawan Y lebih besar dari 75%. Nah, hipotesis statistiknya diterjemahkan sebagai H0 sama dengan alfa sama dengan 75%, HA, H alternatifnya, HA-nya itu alfa tidak sama dengan 70%. Dan selanjutnya,
Hipotesis statistik digunakan hanya bila menggunakan teknik sampling. Ingat, hipotesis statistik digunakan hanya bila menggunakan teknik sampling. Untuk menguji ketiga hipotesis menggunakan cara pengujian yang berbeda, akan dibahas pada bab analisa data nanti. Alfa itu maksudnya hipotesis berbentuk prosentase. Oke, selanjutnya contoh ketiga. Hipotesis komparatif. Rumusan komparatifnya bagaimana produktivitas kerja karyawan X bila dibandingkan karyawan Y. Ini komparasi ya, karena pembandingan. Nah, kira-kira ini contohnya, kemudian H0-nya ini silahkan baca sendiri, HA-nya hipotesis alternatifnya ini. Nah, kemudian hipotesis statistiknya digambarkan sebagaimana ini. Ya, silahkan baca sendiri aja ya kali ya. Karena rumit juga, silahkan dilihat-lihat dan sebagainya. Nanti suatu saat kita kasih contoh yang lebih konkret. Nah, contoh ketiga, ini keempat ya kali ya. Hipotesis asosiatif. Asosiatif itu hubungan dua variabel atau lebih. Rumusan masalahnya, adakah hubungan yang signifikan antara tinggi badan sales toko dengan barang yang terjual? Jadi ini agak lebih rumit ya. Tapi ya siapa tahu kamu nanti skripsi ketemu masalah semacam ini. Ya tergantung kamu sama dosen pembimbingmu nantinya memilih itu. Nah, hipotesis asosiatifnya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tinggi badan sales toko dengan barang yang terjual. Nah, gambaran statistiknya adalah H0 alfa sama dengan 0. H0-nya, alternatifnya adalah alfa tidak sama dengan 0. Dan itu nanti diuji pada rumusan statistika atau analisa statistik di kemudian. Demikian barangkali kalau tambah rumit ya nanti kita akan insya Allah kalau sempat nanti akan saya cari contoh-contohnya biar lebih konkret kayak yang tadi. Kalau adik-adik suka dengan contoh-contoh ya nanti akan kita banyak bekerja dengan contoh-contoh. Sebetulnya banyak kalau mau nyari di internet, tapi barangkali ya perlu pembimbingan kali ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.